Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba evaluasi kelas kita 23 Februari 2025. Lanjut ya ke gambar berikutnya. Ya, ini gambar umang sekali ya. Keren. Penangkapan bentuknya sangat kuat dalam menangkap bentuk. Saya sudah lihat aslinya gambar ini. Penangkapan bentuknya sangat bagus, dengan tepat menangkap proporsi. Perspektifnya juga bagus, hanya perspektif di sendal ini yang agak salah, tapi tidak terlalu mengganggu. Oh, ini ada bekas apa ini ya, tidak jadi masalah. Saya melihat kemarin dia menggunakan pena bambu dan tinta Cina. Ini yang perlu jadi pertimbangan dalam gambar ini. Kekuatan pena bambu dan tinta Cina itu pada garis spontan yang artistik. Dalam menggambarkan yang ini, dia tidak memakai kekuatan material itu, tapi dia coba gambarkan dengan cara arsir ya. Arsir itu akan lebih baik kita gunakan pada pensil warna atau drawing. Akan lebih kuat jika kita pakai teknik arsir. Di saat kita menggunakan tinta Cina dan pena bambu, justru kekuatan tinta Cina dan pena bambu itu pada garis spontan yang artistik. Jadi ini kehilangan kekuatan itu. Tapi kalau arsir juga akan lebih efektif jika akan lebih bagus, akan lebih efektif jika menggunakan drawing atau pensil, karena itulah kekuatan drawing dari pensil adalah arsir. Sementara kekuatan dari tinta Cina dan pena bambu itu garis spontan yang artistik. Jadi kekuatannya jika kita mengambil teknik dari itu, justru kita meredam kemampuan material itu, gitu ya. Terus ini lagi mungkin ada dalam bentuk samar. Di sini mungkin ada bayangan di bawah, ditambah diolesi dengan bayangan-bayangan ini supaya lebih terasa gambarnya hidup. Di bagian terluar sini, bagian background, bisa ditambahkan dengan tinta yang diberi air, samar-samar kayak begitu, samar-samar bentuk-bentuk apa yang akan mempercantik gambar ini. Jadi backgroundnya dengan gambar-gambar misalnya apa sajalah, tapi diredam kepekatannya dengan ditambahkan air. Terus yang kedua ini adalah tanda tangan. Tanda tangan untuk gambar tidak perlu seperti tanda tangan dokumen atau tanda tangan KTP, tidak perlu seperti itu. Kita boleh cari tanda tangan yang sesuai dengan karakter kita dalam menggambar. Nah, misalnya saja saya ini punya karakter yang ekspresif, ya boleh tanda tangannya lebih ekspresif. Terus yang gambarnya yang detail, boleh tanda tangannya lebih halus kayak begitu boleh. Ini masih terlalu seperti ini, mungkin tanda tangan asli hari-hari dalam dokumen atau apa dalam KTP. Untuk digambar tidak perlu seperti itu ya, tidak perlu sama dengan tanda tangan KTP. Kita tapi cari tanda tangan yang nanti akan mempercantik kita punya gambar ini di saat kita bubuhkan di sini. Ini
ya tanda tangannya paling bagus mungkin di sebelah sini. Kalau kita tempatkan di sini seolah-olah tanda tangan ini ingin tampil juga menjadi objek utama, jadi dia bersaing objek utamanya, antara tanda tangan dan objek utamanya ini seolah-olah ingin bersaing, ingin tampil. Jadi ditempatkan pada posisi yang akan mempercantik gambar itu. Oke ya, saya rasa cukup dari gambar ini. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, ini saya punya gambar, saya berikan contoh garis-garis yang dinamis. Cobalah untuk berbagai macam karakter garis supaya dinamika garisnya itu tampak. Itu nanti akan membedakan mana objek depan, mana objek tengah, mana objek belakang dari dinamika garis tadi. Ya, ini seperti contoh, misalnya kelapanya ya, di garis dengan begitu luas, di garis dengan luas, berbeda misalnya dengan membuat garis pada tembok ini ya, tembok pembatas di jalan itu. Ini dibuat sangat kaku, ini dibuat kaku, berbeda dengan garis yang dibuat untuk pohon misalnya. Tiang-tiang ini juga berbeda dengan garisnya dibuat dengan pohon itu. Dengan rumah ini coba bermain dinamika garis supaya gambarnya itu lebih dinamis, lebih kelihatan mempunyai dinamika. Oke ya, begitu saja mungkin. Terus dalam gambar kita sisakan juga ruang-ruang supaya orang berekspektasi, atau kita sisakan ruang-ruang interpretasi di sini. Misalnya ini tidak disambung atapnya ini, kita biarkan yang melihat, orang yang spektator, orang yang menonton, orang yang melihat gambar kita, biarkan dia menyelesaikan gambar kita. Kita sisakan ruang-ruang ini. Itu akan membuat gambar lebih menarik. Oke ya, saya rasa itu dari gambar ini. Kita lanjut ke gambar berikutnya. Oh, ini latihannya. Saya coba latihan membuat daun jenis keluarga Caladium. Ini seperti daun keladi. Saya coba membuat itu untuk menangkap karakternya. Lalu saya coba lagi, karena saya rasa tadi belum berhasil, saya coba lagi untuk lebih dekat lagi, lebih detail lagi untuk menangkap karakternya. Lalu saya coba lagi sampai saya rasa cukup mewakili karakter daun tersebut. Jadi mungkin belajarnya nanti boleh seperti itu, diambil satu-satu bentuk. Jadi di saat kita menggambar itu, kita lebih mudah mendapatkan karakter dari objek yang ingin kita gambar. Kita sudah pernah mencoba secara detail gambarnya, jadi di saat suatu saat kita menggambar daun seperti ini lagi, dengan mudah kita mendapatkan karakternya. Oke ya, saya rasa seperti itu. Hasil evaluasi kita hari ini telah selesai. Mohon maaf atas segala keterbatasan, kekurangan, dan kesalahannya. Jangan patah semangat karena telah dikritisi. Ya memang di kelas ini kita membuat evaluasi untuk mengkritisi, karena di tempat lain di luar sana kita tidak akan mendapat kritikan
Orang lebih ingin menjaga perasaan kita. Jadi inilah gunanya kelas ini, supaya kita dikritik, supaya kita bisa tahu bagaimana cara orang memandang hasil karya kita. Oke ya, saya juga sedang belajar, tidak sepenuhnya benar, tapi mungkin bisa sebagian diambil pelajaran dari hal ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas berikutnya.